Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini, di video MOOCs Kuliah Perubahan Sosial dan Budaya Timur Tengah bersama saya Muhammad Isdian Muttaqin. Kali ini kita akan membahas tentang proses-proses perubahan sosial budaya. Kita akan membahas beberapa istilah. Yang pertama seperti migrasi, difusi, asimilasi, akulturasi, transnasionalisme, modernisasi, dan globalisasi. Apa itu migrasi? Migrasi adalah aksi individu untuk berpindah dari suatu tempat atau suatu negara ke suatu tempat atau suatu negara lain, dan dia mengcabut akar-akar yang ada dalam masyarakat sebelumnya atau di dalam wilayah sebelumnya dan membawanya dan kemudian beradaptasi dengan masyarakat yang baru. Mengapa manusia bermigrasi? Ada yang disebut dengan push and pull factor. Pull factor atau faktor penariknya antara lain adanya peluang kerja, keamanan, kebebasan, kehidupan yang lebih baik, ingin menyusul keluarga atau ingin melanjutkan pendidikan. Dan faktor pendorongnya atau push factor antara lain tidak adanya lapangan kerja, adanya ancaman keamanan, kehidupan yang sulit, dan adanya desakan ekonomi. Selain itu, terkadang juga karena adanya perbudakan dan selanjutnya karena ada keinginan untuk berdakwah atau menyebarkan agama. Selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh dari fenomena migrasi yang sangat masif yang terjadi antara tahun 2010 sampai 2012. Apa faktor pendorongnya? Pendorongnya adalah adanya krisis atau juga chaos yang terjadi di wilayah-wilayah Timur Tengah. Yang ini membuat warga-warga mereka terdorong untuk keluar mencari keamanan ke wilayah lain, terutama ke wilayah Eropa. Baik itu dari wilayah Afrika Utara, Timur Tengah, Syria, Irak, dan juga sebagian dari wilayah Afghanistan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu difusi sosial dalam perubahan budaya. Difusi adalah suatu penyebaran budaya yang terjadi di dalam masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki budaya tersebut, namun budaya tersebut tersebar ke wilayah baru tersebut. Ada beberapa prinsip difusi sosial. Yang pertama, suatu kelompok masyarakat yang mengadopsi suatu budaya, lama-lama akan mengadaptasi budaya itu dan juga menganggap bahwa itu adalah budaya mereka sendiri. Yang kedua, biasanya budaya baru yang dimasukkan ke dalam suatu masyarakat adalah budaya yang masih memiliki kecocokan dengan budaya lokal. Selanjutnya, budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya lokal biasanya akan ditolak oleh masyarakat. Dan selanjutnya, unsur-unsur budaya yang datang hanya akan diterima jika unsur-unsur budaya itu memiliki manfaat bagi masyarakat lokal. Dan selanjutnya, masyarakat yang sudah melakukan difusi atau meminjam sebuah kebudayaan biasanya akan melakukan hal yang sama di masa-masa selanjutnya. Ada beberapa langkah-langkah difusi. Yang pertama, suatu masyarakat menyadari atau mengetahui adanya budaya lain di luar budaya mereka. Selanjutnya, adanya persuasi, yaitu munculnya minat untuk meneliti lebih jauh tentang budaya luar yang ada yang menarik bagi mereka. Selanjutnya, suatu masyarakat akan mengambil keputusan apakah mengambil budaya itu atau menolaknya. Ini adalah inti dari proses difusi. Selanjutnya, masyarakat akan melakukan implementasi dan selanjutnya mengevaluasi kebudayaan yang sudah mereka adopsi tersebut. Dan selanjutnya akan terjadi konfirmasi. Masyarakat akan menerima perubahan tersebut atau menolaknya di masa selanjutnya. Contoh difusi adalah bakso. Bakso sebenarnya berasal dari Cina, yang dalam suatu kisah ada seorang anak bernama Meng Bo, yang dia ini hidup di abad ke-17 di masa dinasti Ming, yang dia memiliki seorang ibu yang sakit-sakitan dan dia sangat suka makan daging. Tetapi karena sudah sakit, sulit baginya mengunyah daging. Maka Meng Bo ini membuatkan makanan dengan bentuk bundar ya seperti bola dan terbuat dari daging tetapi lembut dan mudah dikunyah agar ibunya masih bisa memakan daging. Budaya Cina ini kemudian datang ke Indonesia dan diadopsi dan berdifusi dengan masyarakat lokal menjadi bakso yang dijual di mana-mana di wilayah Indonesia. Contoh difusi yang lain adalah penyebaran Islam. Islam menyebar dari Timur Tengah, Jazirah Arab, Hijaz, Mekah, Madinah ke wilayah lain ke seluruh dunia dan kemudian diadopsi menjadi sebuah kebudayaan internasional yang sangat luas yang dianggap sebagai salah satu fenomena difusi terbesar dalam sejarah umat manusia. Selanjutnya, apa itu akulturasi? Akulturasi adalah penggabungan nilai-nilai budaya antara dua budaya yang berbeda dan membaur menjadi satu membentuk suatu kebudayaan yang baru dan tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama. Ini berbeda dengan asimilasi yang datang mempengaruhi kebudayaan yang lama kemudian lama-kelamaan menghilangkan budaya yang lama.
Salah satu contoh akulturasi adalah orang-orang Turki di masa-masa awal kepemimpinan Mustafa Kemal Pasha. Orang-orang Turki biasa menggunakan seragam militer gaya Eropa tetapi masih menggunakan peci bergaya Turki. Ini merupakan kombinasi gabungan antara budaya Eropa dan budaya lokal yang ada di Turki, di mana orang-orang Muslim biasanya menggunakan penutup kepala sebagai salah satu identitas mereka. Selanjutnya, apa itu asimilasi? Sebagaimana kita bahas sebelumnya, bahwa asimilasi adalah sebuah proses yang terjadi apabila dua kelompok masyarakat saling bergaul satu sama lain, dan kemudian kelompok yang kedua ini terpengaruh oleh orang-orang yang datang kepada mereka, dan kemudian lama-kelamaan budaya mereka berubah menjadi budaya yang baru. Contohnya adalah seperti yang terjadi di Mesir, di mana masyarakat Mesir dahulu sebelum kedatangan orang-orang Muslim, mereka beragama Koptik. Tapi lama-kelamaan terjadi proses asimilasi. Setelah kedatangan banyak orang Arab dan orang-orang Muslim, lama-lama orang Mesir mulai berubah dan terpengaruh. Bahasa mereka berubah menjadi bahasa Arab, dan agama mereka pun berubah dari yang tadinya Kristen Koptik menjadi agama Islam secara mayoritas. Meskipun sampai hari ini minoritas masyarakat Mesir masih menggunakan bahasa Koptik dan juga masih menganut kepercayaan Kristen Koptik di sebagian wilayahnya, dan salah satunya masih ada juga uskup atau paus Koptik di Iskandaria atau Alexandria di Mesir. Selanjutnya, apa itu transnasionalisme? Transnasionalisme adalah kondisi di mana hubungan antara pemerintahan dipengaruhi juga oleh hubungan antara individu, swasta, dan juga orang-orang atau organisasi sosial antara dua negara yang berbeda. Ini merupakan level selanjutnya dari hubungan bilateral. Kita bisa melihat salah satu contoh transnasionalisme dari proses Arab Spring atau fenomena perubahan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat Arab antara tahun 2010 sampai 2011. Saat itu terjadi perubahan di satu negara, yaitu di Tunisia. Kemudian karena ada hubungan individu antar masyarakat Arab yang terutama sekali digerakkan dengan media sosial, maka orang-orang di Tunisia kemudian berhasil menggerakkan masyarakat untuk menurunkan Ben Ali yang telah berkuasa selama 24 tahun. Perubahan sosial yang terjadi di Tunisia kemudian berkembang dan beralih ke wilayah-wilayah lainnya, seperti Libya, kemudian Mesir, kemudian Syria, kemudian wilayah Teluk, dan lain sebagainya, dan kemudian berkembang. Inilah yang dimaksud dengan proses transnasionalisme, di mana hubungan individu melampaui hubungan pemerintahan mereka. Selanjutnya, apa itu modernisasi? Modernisasi adalah proses perubahan dari yang tidak maju menjadi lebih maju, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan modernisasi ini tidak hanya bersifat fisik, tapi juga bersifat non-fisik dan juga mental spiritual. Apa saja ciri-ciri modernitas? Yang pertama adalah individualisme, di mana seseorang mulai memperbaiki dirinya sendiri daripada sibuk memikirkan orang lain. Yang kedua adalah diferensiasi, di mana masyarakat yang tadinya seragam mulai berubah menjadi masyarakat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah rasionalitas, di mana masyarakat tidak lagi percaya kepada hal-hal yang bersifat non-fisik, tetapi lebih berpikir secara rasional dan secara faktual. Yang keempat adalah ekonomisme, di mana masyarakat mulai berpikir secara ekonomis, ingin melakukan sesuatu karena ada tujuan-tujuan ekonomi dari hal yang dia lakukan. Selanjutnya adalah perkembangan. Masyarakat modern selalu ingin berkembang dan juga melakukan proses perluasan, baik itu secara internasional maupun global. Salah satu modernisme yang muncul di Timur Tengah adalah proses pembangunan kereta bawah tanah yang terjadi di Mesir, yang melibatkan konsorsium yang ada di Perancis, yang ini sudah semakin meluas dari masa ke masa. Contoh modernisasi yang terjadi di Timur Tengah adalah pembangunan kereta bawah tanah yang semakin baik dan semakin luas di wilayah Mesir, di mana otoritas bawah tanah Mesir melakukan kontrak dengan konsorsium Orascom Construction dan juga Mitsubishi Corporation untuk membangun unit atau jaringan baru dari kereta bawah tanah Kairo. Sudah ada 3 rute kereta bawah tanah di Kairo, dan saat ini akan dibangun rute yang keempat untuk menambah luas jaringan kereta api bawah tanah di Mesir atau di Kairo. Selanjutnya, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses konektivitas atau terjalinnya hubungan secara global dalam berbagai bidang, baik itu ekonomi, sosial, politik, budaya, teknologi, komunikasi, dan lain sebagainya.
Efek sampingnya adalah bahwa sebuah peristiwa di sebuah masyarakat bisa mempengaruhi masyarakat lain secara global karena sudah adanya konektivitas yang terjadi secara global. Globalisasi juga dianggap sebagai proses pengecilan dunia. Dunia yang tadinya dianggap sangat besar dan luas menjadi seolah-olah terasa kecil dan seperti sebuah perkampungan kecil karena terkoneksi antara satu tempat dengan tempat lainnya. Globalisasi juga dipahami sebagai sebuah penyatuan masyarakat dunia dalam satu kebudayaan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Globalisasi berlangsung dalam dua aspek, yaitu ruang dan waktu. Dari aspek ruang, manusia menjadi lebih dekat karena adanya teknologi dan juga fasilitas transportasi. Yang kedua, dalam masalah waktu terasa begitu singkat karena berbagai aktivitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang membuat waktu terasa begitu cepat. Dan globalisasi ini berlangsung di berbagai aspek, baik itu komunikasi, sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan salah satu faktor pendukung utama dari globalisasi adalah kemajuan dalam teknologi. Globalisasi bergerak begitu cepat sehingga perubahan dan perkembangan teknologi tidak dapat lagi kita hindari. Penelitian Malik Abdel Jabir tahun 2018 menyebutkan bahwa terjadi perubahan dan efek dari globalisasi di dalam masyarakat Arab, di mana dahulu di abad ke-20 masyarakat Arab lebih tertutup, tidak terlalu terbuka dengan masyarakat luar, dan di abad 21 mereka menjadi lebih terbuka dengan masyarakat luar, lebih bisa menerima orang-orang asing yang datang, dan juga lebih menerima kehadiran Israel di dalam wilayah mereka. Ini referensi dari pemaparan saya kali ini. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi di video yang lain insya Allah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.